Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan mengemis-ngemis untuk bisa kembali bersamamu dan kamu menolaknya. Nah, itu pertanyaan yang juga beberapa kali saya baca ada di komen. Bisakah keadaan ini menjadi berbalik? Sekarang kita merasakan kita yang dikhianati oleh mantan, kemudian kita pula yang memohon-mohon, mengemis-ngemis, meminta untuk bisa kembali bersama dia lagi, dan dia menolak kehadiran kita. Semua usaha kita agar bisa kembali bersama dia tidak dia respon dan dia tolak. Ya. Nah, bisakah keadaan ini menjadi berbalik, mantan yang datang ngemis-ngemis untuk bisa kembali kepada kita, dan kita yang menolak mantan? Nah, sebenarnya semuanya bisa terjadi ya. Yang harus kita gunakan sekarang, kita punya semua informasi tentang mantan ya. Karena apa? Karena kita adalah orang yang paling mengenal sifat-sifat mantan seperti apa. Apakah mantan itu orang yang matre? Nah, kalau kita tahu mantan itu orang yang matre, kan langsung ketemu tuh solusinya seperti apa. Agar mantan datang mengemis-ngemis minta kembali kepada kita. Untuk orang yang matre, rumusnya tidak terlalu susah. Orang yang matre itu cuman mau berteman, bersahabat dengan orang yang memiliki level harta sama dengan dia. Orang yang matre itu hanya mau memiliki pendamping hidup yang jauh lebih kaya daripada dia. Jadi kalau kita bisa mencapai titik ini, kita punya apapun yang mantan inginkan. Lah, kalau orang matre itu kan yang dia inginkan tidak akan jauh-jauh dari duit dan harta benda kan. Kalau kita bisa punya itu, maka keadaan otomatis akan berbalik. Kenapa? Karena orang yang matre itu dia tidak punya lagi yang namanya gengsi ya. Atau juga bisa disebut rasa malu. Kan ada orang itu, dia biarpun dia lagi tidak punya duit, dia merasa gengsi untuk pinjam, walaupun itu cuman kepada saudaranya sendiri. Lebih baik dia menahan lapar daripada harus pinjam uang. Karena apa? Karena gengsi. Tetapi ada juga orang yang tidak mau pinjam uang kepada saudaranya sendiri meskipun dia sedang lapar karena rasa malu. Nah, orang yang matre itu biasanya tidak punya nih yang namanya gengsi juga rasa malu. Seperti halnya ketika mantan mengkhianati kita demi orang ketiga, artinya kan mantan tidak merasa malu dengan pengkhianatannya itu. Ya, dia tidak peduli ya. Misal banyak juga kan teman-teman ataupun sahabat-sahabatnya yang tahu betapa besar hutang budinya mantan kepada kita, tapi dia tidak peduli dengan itu. Ya. Nah, yang penting bagi dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan melalui orang ketiga tadi, maka dia ngejar-ngejar orang ketiga. Bahkan mungkin orang ketiga itu misal sudah punya pasangan juga, dia tidak peduli lagi dengan rasa malu yang ada pada diri dia, dilihat orang kalau ngejar-ngejar pasangan orang lain. Nah, jadi orang yang matre biasanya seperti itu. Sehingga ketika kita memiliki apapun yang mantan inginkan, dan mungkin ternyata apa yang dia inginkan itu
juga tidak dimiliki oleh orang ketiga. Nah, jadi gunakan media sosial itu untuk mengabarkan berbagai kesuksesan kita, keberhasilan kita, ya. Kemudian harta benda apa saja yang kemudian sekarang sudah bisa kita miliki. Baru beli rumah mewah, baru beli mobil mewah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian akan membuat keadaan menjadi berbalik, ya. Dari mantan yang menolak kita, jadi mantan yang mengemis-ngemis untuk minta kembali bersama kita lagi. Dan itu terjadi, momentumnya atau waktunya adalah ketika mantan melihat kita memiliki segala yang dia inginkan. Nah, kalau pada kesempatan itu kita mau menolak dia, kan bisa saja. Tapi biasanya karena kita sekarang berjuang keras agar mantan datang kepada kita, ya kalaupun dia datang tentu kita tidak akan menolaknya kan. Karena apa? Karena kehadiran kedatangannya itulah justru sesuatu yang betul-betul kita nanti-nantikan ya. Nah, jadi kuncinya tetap sama. Mumpung usia masih muda, tenaganya masih kuat, badannya masih sehat, maka gunakan waktu itu untuk bekerja sekeras-kerasnya. Karena orang bisa kaya jika dia mau bekerja. Orang bisa mendapatkan rezeki yang banyak dan berlimpah jika dia mau kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.